Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan. Dan ketemu lagi di channel kita. Dan ketemu lagi di channel saya. Kita akan membahas hal-hal menarik tentang dunia perpinjolan agar kalian terus update tentang pinjol yang kalian galbaikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol yang masih saja mengirimkan orderan fiktif dan bagaimana cara mengatasinya agar pinjol-pinjol ini tidak berulang hal yang sama. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Saya bahas ini atas permintaan dari seorang teman subscriber saya. Mbak, tolong dong Mbak bahas tentang pinjol-pinjol yang masih saja mengirimkan orderan fiktif. Ini ya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya tentang kejadian di tahun 2023 ya, yang paling banyak mengirimkan orderan fiktif sampai ada yang mau melakukan bundir gara-gara orderannya banyak sekali datang ke rumah. Gojek berpuluh-puluhan Gojek datang ke rumah. Nah, untuk kejadian yang seperti ini di tahun 2024 sebenarnya sudah mulai berkurang, tetapi masih ada. Bahkan bulan Agustus kemarin ada Bapak Ojol yang baru saja narik sudah mendapatkan orderan fiktif untuk pinjol, cuman caranya lain. Bapak ini tidak memiliki pinjol, tetapi dapat orderan fiktif. Ketika sampai di tempatnya, nah orangnya tidak ada, tetapi pas ditelepon ada, dan orangnya bilang, Pak, taruh aja barangnya dekat situ, saya mau bayarnya lewat aplikasi ini. Coba Bapak install. Nah, caranya seperti itu sekarang teman-teman. Apalagi buat Bapak ojol yang memang nggak mau tahu tentang pinjol, tidak pernah terkenal dengan pinjol, dan tidak kenal dengan aplikasi ini itu, yang akhirnya mengikuti arahan dari si pembeli ini dan ujung-ujungnya dia terkena pinjol ya. Jadi buat teman-teman semuanya, siapapun itu orangnya, kabarinlah bahwa pinjol saat ini itu benar-benar ada. Dan apapun modusnya pasti akan terus-terusan terjadi setiap hari. Karena pelaku-pelaku pinjol ini sama dengan pinjol ilegal, kalau diberantas satu dia akan tumbuh 1000. Dan memang begitulah cara mereka mencari makan. Ya, hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Nah, di sini saya ada beberapa kelompokan untuk pinjol-pinjol yang memang masih saja mengirimkan orderan fiktif. Tapi di sini konteksnya lebih tidak ada barangnya, cuman ancamannya sudah datang. Seperti resi-resi yang dikirim ke alamat rumah kalian. Kemudian chat-chat yang terjadi antara DC dan kalian biasanya di marketplace Shopee yang mau mengirimkan peti mati, yang kadang-kadang sudah sampai ke rumah itu karangan bunga yang sempat malu orangnya, dan juga adanya damkar. Ya, informasinya setelah barang ini sampai ke rumahnya dia suruh bayar. Nah, ini pernah terjadi di awal-awal 2024, tetapi sekarang sudah hampir tidak ada, cuman ancaman dan cara kerjanya masih banyak terjadi. Ya, oke, saya di sini catatkan buat teman-teman yang ada galbay di aplikasi yang saya sebutkan ini, seandainya kalian memang menemukan beberapa pinjol-pinjol yang memang mau mengirimkan orderan fiktif buat kalian, bisa kalian abaikan saja. Yang pertama itu ada kami. Nah, ada kami memang terbukti dia pionir pertama dari pinjol yang memang mengirimkan orderan fiktif di GoFood, ShopeeFood ya, itu selalu dikirim-kirimkan makanan. Pernah ke kantornya dikirimkan juga sedot WC. Itu pernah terjadi di daerah Jakarta. Ya, lanjut lagi Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk ini emang terbukti pernah ngirimin paket ojol sampai puluhan ojol di daerah Bekasi untuk paket makanan. Nih, hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Kalau yang seperti ini, cara untuk mengatasinya nanti saya jelaskan di belakang. Lanjut lagi HCI. Nah, HCI ini sebenarnya dia adalah multi finance. Kalau seandainya HCI ini dilaporkan kepada pihak bukan AFPI ya, ada dia untuk asosiasi multi finance, itu dia bisa kena sanksi. Cuman sayangnya belum ada orang yang mau melaporkan. Tetapi ancaman dari HCI ini selalu mengirimkan makanan ke kantor karyawan-karyawan yang galbay. Nih, parah sekali HCI ya. Lanjut lagi ada Indodana. Nah, Indodana juga terbukti teman-teman ya, mengirimkan orderan untuk damkar.
Nih, Indodana pernah terjadi di wilayah Jakarta Selatan tahun 2023. Lanjut lagi Kredinesia. Nah, Kredinesia di tahun 2024 ini baru mulai untuk mengirimkan orderan fiktif. Bahkan ada yang mau mengirimkan peti mati ke rumahnya karena dia dianggap mati dan tidak bisa membayarkan pinjol-pinjolnya. Nih, hati-hati sekali buat teman-teman yang seperti ini, yang memang percakapannya itu melalui e-commerce. Jadi kalau ada yang percakapannya melalui e-commerce seperti ini, sebenarnya ini bisa kalian screenshot, kalian tahu pinjolnya dari mana, terus laporkan kepada OJK biar nantinya pinjolnya diskorsing ya. Dan yang terakhir itu adalah RUCEP, rupiah cepat. Rupiah cepat ini selalu meneror orang-orang melalui Shopee Chat. Ya, selalu mengirimkan paket-paket apa saja melalui Shopee Chat. Bahkan dia sudah tinggal mengklik order dan di screenshot kirim ke nasabahnya itu dan mengatakan barang ini nilainya jutaan, bahkan melebihi dari yang dia galbaikan. Dia bilang ini sudah menuju ke rumahmu. Nah, ini RUCEP paling parah sekali teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, kalau memang kalian ada galbay di sini, seandainya kalian mendapatkan ancaman seperti ini, saran dari saya kalau itu bukanlah datang ke rumah kalian, ya hanya mengancam lewat WA dan kalian merasa ketakutan dan takut untuk dirugikan, screenshot semua percakapannya dan kalian tahu itu dari beberapa pinjol yang saya sebutkan, lapor kepada OJK. Laporan kalian tadi, bentuk percakapan kalian dengan OJK-nya mengatakan bahwa ini Pak tolong ditindaklanjuti atau ini Bu tolong ditindaklanjuti. Kalian screenshot, gak usah sampai ke bawah, sampai kata-kata laporan kalian saja, kirimkan ke DC-nya. Yakin sekali saya 70% DC tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ya, paling takut semua DC dilaporkan kepada OJK. Walaupun kita tahu kesannya OJK lambat sekali sih, OJK ini sih, atau bahkan DC-nya langsung membalas, kan ibu yang bermasalah, kenapa ibu melaporkan saya, kan ibu yang galbay, kenapa ibu melaporkan saya gitu-gitu. Langsung kalian tinggalkan percakapan, bisa blokir DC-nya langsung gitu ya. Kalau yang memang orderannya itu datang ke tempat kalian melalui GoFood, ShopeeFood, ataupun Grab-Grab yang lain lah ya. Nah, kalian bisa dengan cara ngomong baik-baik. Ya, datang bapak pinjolnya, terus kalian merasa, Pak, saya nggak ada melakukan orderan. Ini kayaknya orang-orang iseng. Bapak boleh lihat aplikasi saya tidak pernah melakukan orderan di sini. Pak, tolong fotokan lagi Pak. Pak, mohon izin saya videokan Pak untuk bukti bahwa saya tidak pernah melakukan orderan ini. Nah, kalau kalian ngomong baik tanpa harus marah-marah atau tanpa langsung ini apa nih pasti kerjaan DC. Nah, jangan seperti itu. Karena ojol itu sebenarnya dijual korban. Kalau yang namanya GrabFood, ShopeeFood ataupun GoFood itu biasanya kan diduluankan uangnya dari si bapak ojek tadi. Kan ya, kalau emang kejadian kesini kan bahasanya tuh kasihan dong kalau nggak kita bayar. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian berhasil untuk menerima paket itu yang bukan milik kalian, berarti rencana DC berhasil dan next berikutnya akan dikirimkan lagi. Jadi caranya bagaimana? Caranya minta bapak ojek ini untuk bawa paket fiktif ini yang memang bukan punya kalian ke kantor Gojeknya, karena di setiap daerah itu pasti ada. Klaim bahwa ini ada orang iseng yang memang melakukan orderan fiktif atas nama saya. Nah, itu bisa terjadi. Dan kadang-kadang ada juga si driver yang nakal, mereka bilang nggak bisa Bu ini diklaim. Jangan takut teman-teman, bilang saja Pak, saya tahu di perusahaan Bapak ada klaim asuransi untuk orderan fiktif. Jadi kembalikan saja Pak, karena saya tidak akan pernah menerima orderan yang bukan punya saya. Kalau saya menerima itu, berarti ke depan ancaman terhadap saya akan datang lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih juga menerima orderan fiktif ataupun Sherlock lokasi untuk mengantarkan paket, cara untuk mengatasinya adalah seperti itu. Dan saya yakin buat para senior ataupun pemula galbay, kalian sudah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Saya yakin apapun yang terjadi seandainya ada paket datang ke tempat kalian, kalian lebih kuat mental lagi dan lebih cooling down lagi agar suasana tetap kondusif dan kalian bisa tetap tenang menghadapi apapun ancaman dari DC. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik dan motivator buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.